Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul aliyyul azim. Kama qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatul asya tuhbitul a'mal. Al-awwal al-istighalu bi'ayubil khalqi wa qaswatun qalbi wa hubbud dunya wa qilatun hayat wa tulul amal al-akhir az-zalimu la yantahi. Puji beserta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kembali kita bertatap muka, bertemu pandang dalam melaksanakan suatu ubudiyah kepada Allah. Kembali kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah, seiring dengan niat langkah kaki dan ayunan tangan kita dari rumah. Mudah-mudahan kita sampai ke masjid ini betul-betul hendaknya menjadi hamba Allah yang mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Dengan cara begitu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perlurus niat tadi. Mari kita dengarkan usia takwa dengan sesakma.
Mari kita laksanakan usia takwa nanti sepenuhnya. Sungguh pun kita sudah tidak berada lagi nanti di dalam masjid. Setidak-tidaknya usia takwa bisa kita pakai mulai hari ini dan hendaknya sampai pula hari Jumat yang akan datang. Kan itu salah satu tujuan usia takwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Dikisahkan dalam kisah tauladan dalam ajaran Islam, salah seorang syekh yang begitu taat dalam beribadah, amalannya begitu tinggi, yang wajibnya selalu dikerjakan, yang sunatnya enggak pernah tinggal, tahajudnya bahkan setiap malam. Seorang syekh, pada suatu ketika dia bertemu sesosok manusia yang sedang membawa sebuah catatan. Kemudian catatan tadi itu tampak oleh syekh ini, dan syekh tadi itu berkata dan bertanya kepada seorang, "Wahai hamba Allah, buku apa yang engkau pegang?" Singkat cerita diterangkan oleh orang ini adalah buku amalan. Ternyata orang ini malaikat. Kemudian syekh ini bertanya, "Adakah catatan untuk diriku?" Dia merasa dirinya bahwasanya amalan yang sudah penuh, orang yang begitu tawadu, orang yang menganggap dirinya ahlul ibadah. Singkat cerita dijawab oleh seorang hamba ini, "Tidak ada namamu dalam hal ini." Menangislah sejadi-jadinya syekh ini, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika dia terangkan tadi, dia orang yang ahlul ibadah. Jangankan yang wajib, sunat saja enggak pernah dia tinggal. Begitu saking ibadah. Setelah dikaji-kaji di mana kekurangan ketika seorang hamba yang mengaku ahlul ibadah tadi tidak ada dalam sebuah catatan, ternyata ada satu sisi kelemahan. Syaitan laknatullah berhasil masuk ke dalam sanubarinya. Dia lupa dengan keadaan lingkungannya. Dia lupa bersosialisasi dengan masyarakat. Dia lupa mengasihi anak yatim. Dia lupa mengasihi fakir miskin yang sedang menahan kelaparan di rumah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ringkasan singkat cerita ini, hikayat ini, kita akan coba mengambil sebuah rujukan berdasarkan firman Allah yang kita angkat dari firman Allah surat Al-Baqarah tadi dan juga surat Al-Insyirah, dan insya Allah akan kita jadikan sebagai bahan landasan khutbah kita. Namun untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf atas kepada sesama ketika penyampaian ini kurang pas atau kurang tepat nanti selama penyampaian dalam khutbah di atas mimbar ini. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita beberapa minggu ini mungkin masih diingatkan dengan nostalgia kita selama syahrul Ramadan. Bermacam ragam perjuangan kita untuk mendapatkan yang namanya syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bermacam ragam cara kita berjuang untuk mengisi nilai-nilai Ramadan selama bulan Ramadan tersebut. Terlebih lagi ada himbauan dari pemerintah. Ada lagi yang melaksanakan di rumah saja, ada lagi yang secara berjamaah. Selagi seorang hamba tadi mau menghidupkan syahrul siyamnya penuh semata-mata lillahi ta'ala, penuh dengan ibadah, sungguh termasuk adalah hamba Allah yang betul-betul seperti yang dikatakan Allah, la'allakum tattaqun. Dialah orang hamba Allah yang mendapatkan sebuah kemenangan. Akan tetapi muncul sebuah pertanyaan, andai kata ia larut dengan sebuah himbauan, tidak adanya salat berjamaah di masjid, ya tidak adanya secara berjamaah tarwih di rumah saja dia laksanakan himbauan tadi, ternyata di rumah tidak dilaksanakan salat berjamaah, sungguh dia termasuk hamba Allah yang merugi. Kenapa hal demikian? Karena waktu yang sudah ditinggalkan tadi nggak bakalan pernah kembali untuk kedua kalinya, Pak.
Corona yang tahun 2020 yang kita hadapi hari ini belum tentu ada tahun besok. Maka nggak salah seorang pujangga itu mengatakan lantar ji'a ayyamul lati madat. Nggak kan pernah hari-hari yang lewat itu akan kembali. Walaupun ada, paling situasinya beda, kondisinya nggak sama. Itu yang akan kita alami. Untuk itu Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, menjemput sabda Rasulullah di awal mukadimah yang kita sampaikan tadi, dan supaya kita tidak menjadi gambaran hikayah yang kita gambarkan tadi, seorang syekh yang sudah merasa begitu hebat dan ahlul ibadah ternyata masih kurang. Dalam hal ini Rasulullah pun juga memberikan wanti-wanti kepada kita sebuah pesan. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Karena bagaimanapun juga kaum muslimin rahimakumullah, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang pasti dia membutuhkan sebuah perjuangan. Itu pasti. Apapun keberhasilan yang diperoleh oleh seseorang, dia harus menjalani yang namanya sebuah perjuangan. Nah, kita yang sudah keluar dari Syahrul Siyam, hendaknya diri ini masih ada rasa-rasa tertempa selama bulan suci Ramadan. Jangan pernah kita tinggalkan hanya wajib-wajib. Selalu kita laksanakan yang sunat sebagai pengimbuh atau pelengkap pekerjaan yang wajib yang pernah zaman-zaman dahulunya yang kita tinggalkan. Kita langsung saja kaum muslimin rahimakumullah, apa pesan Nabi dalam hal ini supaya kita jangan menjadi hamba Allah yang merugi sebagaimana yang dicontohkan dalam hikayat tadi. Sittatul asya, ada 6 hal yang akan membuat diri seorang hamba tadi itu bangkrut, merugi. Pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ini enggak pandang bulu kaum muslimin rahimakumullah. Karena setan itu enggak pernah lihat siapa yang akan ia goda. Setan itu enggak pernah cari siapapun bantu nyurang buya lo setan ya beko. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suatu sifat yang diusahakan oleh setan bagaimana dia bersarang pada sanubari seorang insan, orang-orang yang beriman. Apa artinya? Kebiasaan yang suka mengurus aib orang lain. Lah sebulan penuh kita beribadah, melakukan sujud, ruku dan sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Lepas bulan Ramadan ndak tarem mulut kita ini. Ya ndak, pemikiran kita ini, kita suka mengurus aib orang lain sehingga lupa dengan diri kita. Kita pun juga orang yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi dikarenakan kita sering mengurus aib orang lain, lupa kita terhadap diri kita ini. Ini yang dimaksud. Ini sifat pertama yang akan mengikis nilai ibadah kita walaupun kita sudah berjuang di awal-awalnya Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa qaswatun qalbi. Artinya hati yang begitu keras. Hati yang kesat. Termasuk di sini orang yang suka komen saja, komentar saja kerjanya. Dia pandainya bicara saja, tapi ketika diberikan masukan tidak mau nerima. Nah, ini yang payah. Kemudian yang ketiga, hubbud dunya. Orang yang selalu melatih dirinya itu untuk masalah-maslahat dunia, sibuk saja terhadap dunia. Makanya ada istilah yang muncul, pagi-pagi pulang petang peras keringat banting tulang untuk dunia. Ketika ada panggilan Allah melalui muazin di masjid, hayalah shalah, dia sibuk makan. Ini adalah salah satu bentuk hubbud dunia, orang yang terlalu cinta terhadap dunia. Nauzubillah. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hingga 3 poin ini. Makanya perlu kita untuk bermohon kepada Allah lindungan dari setan-setan laknatullah yang datang dari berbagai penjuru. Ini termasuk hubbud dunia, bisikan setan yang begitu halus masuk kepada sanubari setiap insan.
Yang keempatnya ada lagi yang disebut dengan qilatun haya. Apa itu qilatun haya? Menipisnya rasa malu. Nah, aduh rasa malu lah. Al-afu, mohon maaf. Mohon maaf, kita enggak bermaksud menyebut individu atau sekelompok atau orang lain, tidak. Bermain di meja bersama antara mertua dengan menantu ini enggak tahu malu. Antara nikmah dengan kemenakan enggak sama saja. Berbuat maksiat secara berjamaah, inilah yang dimaksud dengan qilatun haya. Enggak ada rasa malu lah. Enggak ada istilah yang ada pada zaman orang tua-tua kita dahulu. Kemanakan orang, kemanakan awak. Anak orang, anak awak. Artinya apa? Ketika ada kemanakan orang yang salah, kita selaku orang yang dewasa, kita orang yang berilmu, ayo berikan sebuah nasihat. Itu yang sudah tidak ada. Tapi ketika bermaksiat, berbondong-bondong dalam hal ini. Nah, ini yang disebut dengan waqilatun haya. Hilangnya rasa malu. Ini poin keempat yang akan mengikis nilai ibadah seorang insan. Kemudian apa lagi yang kelima? Tulul amal. Tulul amal ini adalah sifat panjang angan-angan. Dek gara-gara yang namanya qilatun haya, hubuddin dia yang dipelihara, sehingga dia lupa dirinya tuh bahwasanya dia orang lemah. Lupa dirinya bahwasanya dia enggak punya salah katanya. Akhirnya enggak mau taubat. Setiap ada rencana untuk kebaikan, dia dahuluan untuk ngacung tangan. Nah, inilah disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian ini yang paling gawat lagi kaum muslimin rahimakumullah. Apa itu? Az-zalimu la yantahi. Maksiat yang berkepanjangan, maksiat yang tiada hentinya, tidak pernah jenuh-jenuhnya. Padahal dalam sebuah pepatah itu dikatakan bahwasanya setetes kesadaran pada setiap insan walaupun ia melakukan sebuah maksiat itu ada. Setetes kesadaran itu ada. Tergantung pada dirinya bagaimana ia untuk menyikapinya kembali kepada jalan Allah. Allah saja bilang kalau dia tidak jenuh, Allah saja bilang suatu saat semua itu akan berakhir. Semuanya itu akan berakhir. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Hari ini kita mungkin sempit, tapi suatu saat kita pun akan mendapat kelapangan. Hari ini kita bermaksiat, Allah saja jamin kita pasti bisa berubah. Kenapa kita yang diberi akal oleh Allah enggak mau berubah? Banyak maaf, mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu